Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Kusumo Wibowo. Dalam video kali ini, saya akan membuat video tentang sebuah kasus berakhirnya kepailitan yang dialami oleh PT Adam Air. Langsung saja kita akan membahasnya. Tentang kronologinya, Adam Sky Connection Airlines atau lebih dikenal dengan Adam Air bermula kejadian jatuhnya pesawat Adam Air tahun 2008 dan merembet masalah selanjutnya. Klimaksnya pada tahun 2009 maskapai tersebut diputus pilot. Penarikan modal PT Bakti Investama melalui afiliasinya PT Global Transport Service dan PT Bright Star Perkasa. Lewat dua investor tersebut, PT Bakti Investama menguasai 50% saham Adam Air. Sesuai dengan tujuan diberdirikannya perseroan, maka kedua investor ini mencari keuntungan yang dibagi sesuai proporsionalnya. Keadaan manajemen Adam Air lah yang menyebabkan penarikan modal selain tidak terbukanya sistem keuangan. Terjadi juga penggelapan sebesar 11 miliar rupiah belum diusut tuntas. Alasan tersebut masuk akal karena menyelamatkan modal dari ketidakberesan keuangan. Pada tahun 2006, neraca keuangan Adam Air terdapat 132 miliar rupiah yang berada di bank, akan tetapi manajemen tidak memberitahu kebenaran akan keberadaan uang tersebut. Maka satu-satunya jalan adalah menarik modal. Jadi tersisa 50% saham Adam Air adalah milik keluarga Suherman. Dalam suatu perseroan, minimal pemegang modal adalah 2 orang. Dengan demikian, yang tersisa hanya pemegang saham tunggal. Dari 76 penerbangan normal Adam Air, menyusut pelayanan 12 rute penerbangan domestik. Pemangkasan penerbangan berimbas pada karyawan dan agen di setiap daerah. Sehingga dari tahun 2007, para karyawan belum mendapatkan gaji. Untuk agen sendiri dapat meminta jaminan yang telah diberikan tanpa potongan sama sekali. Ribuan karyawan yang belum digaji tersebut akhirnya meminta kepada pengadilan agar Adam Air untuk diputus pilot. Karena sudah dari tahun 2007 belum juga dibayar, maka Adam Air menanggung beban utang sampai tahun 2009. Hal ini bisa disebut Adam Air sedang dalam keadaan tidak membayar atau berhenti membayar gaji kepada karyawannya. CV Cici beserta Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT Pendawa Auto, PT Mafati Indonesia, Toko Bintang Warin Warna, dan Toko Vijaya Motor melakukan class action memohon diputuskannya pilot terhadap Adam Air. Kaitannya dengan beberapa badan usaha di atas adalah penyedia jasa transportasi karyawan Adam Air, pilot Adam Air, dan pramugari serta pramugara Adam Air yang dijemput dari tempat kediamannya sampai bandara. Belum terpenuhinya prestasi berupa bayaran penyewaan kendaraan tersebut yang telah jatuh tempo. Kemudian kita akan lanjut membahasnya dengan proses penyelesaian kasus pada PT Adam Air yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusan nomor 26/pilot/2008 Pengadilan Niaga Jakarta Selatan dalam kasus kepailitan Adam Air tersebut, di dalam permohonan pilot yang diajukan oleh CV Cici dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu bernama Lukman Arifin SH, adapun CV Cici merupakan kreditur dari Adam Air berdasarkan atas perjanjian kerjasama yaitu antar jemput kru. CV Cici sebagai pemohon yang merupakan salah satu rekanan termohon pilot yaitu Adam Air yang menyediakan jasa berupa mobil operasional untuk antar jemput kru yang bekerja pada termohon pilot, yaitu pilot, kopilot, pramugara, dan pramugari dari tempat kediaman sampai Bandara Soekarno-Hatta maupun sebaliknya. Pemohon kreditur yaitu CV Cici dalam mengajukan permohonan pilot terhadap Adam Air dengan mewakili juga kreditur lainnya dengan adanya kuasa dari para kreditur lain yaitu Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT Pendawa Auto, PT Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan termohon.
kepada pemohon tertanggal 2 Juni 2008 dan juga pada tanggal 26 Mei 2008. Namun jika dikaitkan dengan kasus Adam Air selaku termohon pilot, yang mana menurut dalil pemohon selaku kreditur mempunyai utang yang masih belum dapat dibayarkan kepadanya. Utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerjasama, yaitu antar jemput yang tertanggal 10 September 2007 hingga 9 September 2008 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Terdapat pada pasal 7 perjanjian kerjasamanya. Dalam kenyataannya, ternyata perjanjian tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya masalah-masalah tersebut. Pemohon dan termohon pilot menandatangani adendum mengenai perjanjian kerjasama antar jemput tertanggal 1 April 2008 tentang jangka waktu terhitung sejak 1 Maret 2008 hingga 1 Juni 2008. Akan tetapi, berbeda halnya dengan pihak yang menandatangani akan perjanjian kerjasama pada tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh direktur termohon. Pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tertanggal 1 April 2008 adalah Nasrullah Nawawi. Dalam hal dalil-dalil yang telah diajukan oleh termohon dikatakan bahwa Nasrullah Nawawi bukan pihak yang berwenang untuk menandatanganinya, karena ia hanya seorang manajer sumber daya dan hukum dari PT Adam Sky Connection Airlines. Selain itu, ia juga tidak mempunyai surat kuasa dari direksi termohon. Sehingga dirasa apabila dengan ketidakcakapan dari pihak yang menandatangani akan adendum perjanjian tersebut, maka syarat subjektif akan sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi dan oleh karena terdapat cacat hukum sehingga dapat dibatalkan. Pada saat persidangan kepailitan pada tanggal 5 Juni 2008, termohon melalui kuasa hukumnya bermaksud untuk membayar utangnya selain dari utang yang timbul dari perjanjian kerjasama pada tanggal 1 April 2008 di depan persidangan sebesar 29.375.000 akan tetapi ditolak oleh majelis hakim. Namun dikarenakan suatu hal dalam persidangan kepailitan tidak adanya dikenal dengan adanya pembayaran utang yang dilakukan secara langsung kepada kreditur kecuali dengan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga dengan adanya upaya yang telah diajukan termohon tersebut dalam hal untuk membayar tersebut, maka dapat disimpulkan secara implisit bahwa termohon mengakui mempunyai utang terhadap pemohon pilot. Oleh karena itu, dengan adanya pengajuan mengenai bukti-bukti serta dalil dari pemohon di persidangan, maka jelas bahwa utang yang telah dilakukan oleh Adam Air kepada CVCC yang telah jatuh waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dan dapat ditagih dengan disimpulkan melalui adanya surat-surat teguran tersebut di atas dan dalil pemohon yang mengatakan bahwa bahkan hingga saat diajukannya permohonan ke pengadilan niaga, tagihan belum dapat dibayarkan. Padahal pengajuan permohonan pilot ke pengadilan niaga pada tanggal 14 Mei 2008, sedangkan tagihan yang masih belum dapat dibayarkan oleh pihak termohon ialah untuk pembayaran pada tahap 4 yakni bulan Maret 2008 sehingga utang termohon kepada pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut dapat sesuai dengan hal yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan, termasuk upaya termohon yang ditolak majelis hakim untuk membayar lunas utang sebesar 29.375.000 semakin memperkuat akan keyakinan hakim dalam untuk memutus pilot terhadap termohon dengan segala akibat hukumnya, karena prasyarat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terbukti secara sederhana. Dalam kasus kepailitan Adam Air, perusahaan jasa penerbangan tersebut dimohonkan pilot ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh para krediturnya yang diwakili oleh CVCC, yang mana termohon memiliki lebih dari 2 kreditur sebagaimana yang telah diketahui dengan jelas
dalam berkas permohonan dan putusan pilot, di mana para kreditur tersebut merupakan kreditur konkuren karena tidak hanya disebutkan memegang hak jaminan ataupun hak untuk didahulukan atau diistimewakan. Adapun mengenai kreditur-kreditur lainnya beserta jumlah piutangnya yang baru dapat diketahui secara pasti apabila termohon tersebut telah dinyatakan pilot dengan dipilotkannya termohon, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan harus diangkatnya kurator dan juga seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan mengingat bahwa dalam dalil pemohon telah diusulkannya mengenai 2 orang kurator, yaitu Saudara Gunawan Widya Atmaja SH dan Saudara Antoni Prawira SH sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas dalam hal pengurusan dan atau pemberesan mengenai harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan, meskipun terhadap putusan pernyataan pilot terhadap PT Adam Air, maka kurator sebagaimana telah disebutkan di atas berwenang sepenuhnya mengurus dan membereskan harta pilot. Sehingga sejak putusan pilot yang tertanggal pada 9 Juni 2008, pihak yang berwenang mengurus dan atau sekaligus membereskan harta pilot adalah kurator, yaitu Saudara Gunawan Widya Atmaja SH dan Saudara Antoni Prawira SH, sehingga segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi perintah-perintah dari kurator. Adapun akibat hukum lainnya yang perlu disoroti terkait dengan kepilotan Adam Air adalah akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian kerja dengan para karyawan Adam Air. Dari berbagai pemberitaan di media massa diungkapkan bahwa pembayaran gaji 3.000 karyawan Adam Air pada Maret yang seharusnya dibayarkan 1 April tertunda. Selain itu, gaji bulan April yang dibayarkan pada 1 Mei ternyata kembali tidak dicairkan. Oleh karena itu, karyawan sudah menyusun skema pesangon uang diperkirakan menghabiskan dana sebesar 48 miliar. Saat perusahaan pilot atau mengalami kebangkrutan, maka perusahaan tersebut wajib memberikan pesangon kepada karyawannya yang mengalami PHK tersebut. Perusahaan yang pilot tersebut membayar pesangon karyawannya dengan menggunakan aset perusahaan, yang mana aset tersebut terlebih dahulu dijual atau dilelang yang diurus oleh kurator. Pada tanggal 9 Juni 2008, perusahaan Adam Air diputus pilot oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2009. Mantan karyawan Adam Air mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka meminta agar hakim mengganti kurator yang diberi tugas melakukan pemberesan dan pengurusan harta Adam Air, yaitu Saudara Gunawan Widya Atmaja SH dan Saudara Antoni Prawira SH. Serikat mantan karyawan Adam Air tersebut mengatakan bahwa kedua kurator yang ditunjuk tersebut dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan dalam memperoleh pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Kedua, kurator dinilai lambat dalam mengurus kepilotan dan mencairkan aset perusahaan. Ya, bisa dilihat bahwa PT Adam Air ini sudah memenuhi syarat bahwa ia bisa dikatakan pilot karena dia memiliki 2 atau lebih kreditor, dan juga kesimpulan dan rekomendasi yang telah saya sebutkan tadi, apabila sebuah perusahaan itu pilot, maka perusahaan yang pilot tersebut bisa dengan menjual seluruh aset-aset perusahaan melalui lelang, yang dimana lelangnya tersebut diurus oleh seorang kurator.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.